Halo, kembali lagi di Fokus on Infra bersama dengan saya Bunga Cinka. Nah, sudah 2 tahun masyarakat tidak diperbolehkan untuk mudik karena pandemi. Namun, tahun ini pemerintah mengeluarkan kabar gembira, yakni masyarakat diperbolehkan untuk mudik kembali ke kampung halaman. Nah, seperti apa fasilitas dari tol dan juga fasilitas-fasilitas penunjangnya seperti rest area? Apakah sudah siap untuk menghadapi lonjakan dari pemudik pada tahun ini? Langsung saja saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Menteri PUPR Republik Indonesia. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik. Puasa nggak? Alhamdulillah. Lagi enggak Pak? Oh, lagi nggak? Oh, iya. Tapi semoga Bapak puasanya lancar ya Pak ya? Insya Allah. Oke. Ya. Pak, ini kita berbicara soal mudik nih Pak. Ini kan kita 2 tahun kita nggak boleh mudik. Ini jadi ketika pemerintah memberikan kabar gembira kalau tahun ini kita boleh mudik Pak, itu antusiasme masyarakat jadi tinggi sekali. Dan ini bahkan ada perkiraan proyeksi lonjakan dari kendaraan ini meningkat menjadi 36 juta nih Pak. Kalau dari sisi tol ataupun fasilitas, ini kesiapannya sudah matang Pak untuk lonjakan pemudik seperti ini Pak? Ya, saya kira kalau untuk transportasi itu kan ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, prasarana, jalan dan jembatan, kereta api, kemudian lapangan pesawat atau laut. Saya di Kementerian PUPR bertanggung jawab untuk prasarana jalan dan jembatan. Kalau prasarananya sudah dikerjakan, disiapkan, ada regulasinya yang diatur oleh Menteri Perhubungan dan Polisi, ya kan? Semua itu rambu-rambu dan sebagainya aturannya di sana. Yang ketiga, perilaku para pengguna transportasi itu. Saya sebagai penanggung jawab dari sektor prasarana dan prasarana, insya Allah kami sudah cukup siap untuk melayani pemudik yang tadi 33 sampai 36 juta mobil dan 17 juta motor prediksinya, ya, baik melalui jalan nasional, jalan provinsi maupun dari jalan tol. Kami sudah siap di Sumatera dan Jawa sebagai pemudik yang dominan. Oke, Pak, saya izin buka masker juga ya Pak, tapi sebelum saya berbincang dengan Pak Basuki, ini kami sudah melakukan tes antigen dan hasilnya negatif ya Pak ya. Nah Pak, tadi Bapak juga sudah sebutkan bahwa... Saya bukan hanya antigen, PCR. Oh PCR ya Pak, Oke. iya bukan hanya antigen tapi PCR biar lebih aman ya Pak ya. Nah Pak, tadi Bapak juga sudah menyebutkan nih Pak, soal kalau pemudik ini dominan di Trans Jawa dan juga Trans Sumatera. Januari kemarin Bapak sempat meninjau di Jalan Tol Trans Sumatera ya Pak ya. Nah itu kan waktu itu kondisinya masih Januari ya Pak atau tahun lalu? Oh minggu lalu. Nah itu kan masih agak rusak ya Pak ya katanya. Iya, jadi kalau antara Bakauheni ini dan Terbanggi Besar sudah 100% selesai. Saya bisa nyatakan nyaman dan aman. Oke. Jadi kalau orang naik menggunakan transportasi itu kan harus safer, aman, cheaper, murah, faster, lebih cepat. Nah, ini kalau Bakauheni Terbanggi Besar sudah aman dan nyaman. Tapi Terbanggi Besar sampai Kayu Agung dan Palembang ini yang belum nyaman. Tapi insya Allah sudah aman. Ada beberapa kemarin yang masih harus di blocking, pitching, ini sudah selesai. Jadi kalau kesiapan prasarananya untuk jalan tol di Trans Sumatera sampai Palembang Betung sudah bisa fungsional. Ya, nanti Pekanbaru, Dumai juga sudah. Medan Binjai juga sudah, jadi sudah siap semua itu. Nah itu tadi kan masih ada beberapa yang belum sudah aman tapi belum nyaman ya Pak ya. Nah itu targetnya sampai pemudik nyaman itu sampai itu tanggal nanti berapa setelah Pak? Lebaran kita akan rekonstruksi. Yang sekarang ini kita sapu lubang dulu. Nanti setelah Lebaran akan direkonstruksi di tempat-tempat yang tadi nggak nyaman tadi. Oh, oke. Nah Pak, kalau proyeksi dari pemerintah nih Pak, musim pemudik tahun ini kira-kira berapa pemudik yang memanfaatkan untuk menyeberang melalui Bakauheni? Kalau tentang penyeberangan saya nggak, itu Menteri Perhubungan. Ya, tapi yang jelas ada 33 juta mobil yang akan melalui darat dan 17 juta motor. Itu ada hitungannya, yang ke Sumatera berapa persen, ke Jawa yang dominan. Ini yang akan kita awasi, kita siapkan betul, baik nasional,
tol maupun nasionalnya di Jawa ada 3, Pantura, Pantai Utara, Tengah, dan juga Selatan. Nah, Selatan ini yang harus kita promosikan karena ini jauh lebih baik, lebih nyaman, lebih indah. Oke, nah tapi Pak mungkin bisa digambarkan lebih jelas lagi secara umum kalau soal fasilitas rest area, lalu juga fasilitas toilet yang lainnya ini seperti apa Pak? Mungkin idealnya dalam berapa kilometer itu ada satu rest area atau bagaimana Pak? Ya, kalau di Sumatera ada berapa, lupa saya berapa rest area, tapi cukup banyak dan luas. Di Jawa juga banyak sekali, dan setiap rest area yang sekarang ini baik A, yang A terutama yang ada pom bensin itu kan tipe A. Itu toiletnya yang sudah tersedia sekitar 50-60 tergantung rest areanya. Nah ini di Jawa saya minta minimal ada tambahan toilet 100. Ya. 100 ya Pak ya? 100 untuk temporary. Jadi bisa dibagi nanti 50 untuk yang ibu-ibu, yang 50 untuk bapak-bapak. Itu mudah-mudahan dengan 150 toilet, karena nggak bisa diwakilkan kan kalau ke toilet, ya kan, nggak bisa, harus datang sendiri. Iya. Itu sehingga antreannya bisa lebih cepat. Oke, nah Pak, ini kalau pengalaman mudik saya beberapa tahun lalu nih ya Pak ya, kalau kita mau ke rest area terus ngantri panjang banget gitu Pak, sampai kita ke rest area yang selanjutnya tapi panjang lagi. Nah ini seperti apa nih Pak antisipasinya nanti? Ya, makanya itu salah satunya karena toilet. Oh iya. Ya, jadi nanti dengan diperbanyak toilet mudah-mudahan antri pasti tetap antri. Ya, seperti yang saya sampaikan di Arafah itu seberapapun banyaknya pasti antri. Karena pada saat yang sama festivalnya orang datang semua, 2 juta lebih orang tiap haji datang. Jadi pasti antri. Ini pun nanti pasti antri, tapi kita harus percepat antrinya itu. Karena bayangkan tuh, 85 juta pemudik. Ini yang kami di kabinet sangat-sangat antisipasi menghitung. betul ya Pak ya? Iya, jadi dari bahan bakar pun kalau yang di rest area harus ada mobile, baik melalui jerigen dengan motor maupun yang dengan mobil. Sehingga kalau ada yang kehabisan BBM di tengah macet, itu bisa kita layani. Jadi semua harus bergerak. Jadi BUMN, SDM, perhubungan, PU, polisi, semua kesehatan pasti ada. Bersinergi ya Pak semuanya ya Pak ya. Nah Pak, apakah ada perbedaan yang cukup signifikan nih Pak antara fasilitas-fasilitas yang ada di tol Trans Sumatera ataupun tol Trans Jawa ini Pak? Nggak ada, sama semua ya Pak ya? Nggak ada. Di jalan non-tol pun kami dari Kementerian PUPR membuat posko Sabta Taruna. Tuh, Sabta Taruna ya. Itu pahlawan PU itu namanya Sabta Taruna, ada 7 pahlawan. Kami bikin posko Sabta Taruna, di sana ada toilet, di sana ada mudah-mudahan ada aqua dan sebagainya untuk bisa istirahat. Okay. Alat-alat berat kami siapkan terutama daerah-daerah yang sering longsor. Mudah-mudahan dengan itu kami bisa melayani para pemudik. Ingat, mudik hari raya itu ya the real happiness. Ya, itu saya merasakan, saya sudah nggak punya orang tua, ya. Mudik itu pasti bahagia, ya. Tapi kita harus hati-hati supaya aman. Kalau cuman mobil senggolan pasti orang cuman assalamualaikum, Iya Pak. Assalamualaikum, kan? Iya Pak. Tapi kalau pulang hati-hati, nyenggol sedikit marah dia, karena sudah capek. Tapi the real happiness kita akan layani, harus saling toleransi. Jadi pesan saya, kalau boleh, karena ini anak-anak kita sekolah sudah libur. ASN juga banyak WFH, pengalaman WFH, mudiklah lebih cepat, ya, lebih cepat, lebih baik untuk mudik, sehingga bertoleransi untuk yang memang harus bekerja sampai tanggal 28 itu bisa. Tapi kalau semua mepet di 28, 29, 30, akan ada penumpukan ya? Macet, dan itu macetnya macet total. Jadi tolong ya, ini perhatikan betul, ini prediksi dari Kakor Lantas dan Menteri Perhubungan. Ya. Kalau semua berpikiran untuk mudik tanggal 28, 29, 30 dengan mobil, macet total yang diharapkan, yang dikhawatirkan. Jadi tolong toleransi, mengatur untuk bisa mendahului apa yang bisa dahulu.
Oke, jadi kalau yang bisa mudik sekarang, berangkat sekarang ya Pak? Berangkat Ya? sekarang. Biar tidak Ya. terjadi penumpukan. Minimal hari Sabtu besok mulai libur, berangkat. Supaya yang lain-lainnya bisa mengatur untuk yang belakangan, khususnya yang harus bekerja sampai 28-29. Oke. Pak, ini bicara soal Trans Jawa nih Pak. Rute-rute mana saja yang harus menjadi antisipasi adanya titik kemacetan nih Pak? Kalau Trans Jawa di jalan tol, Ya. saya kira hampir tergantung Mbak, itu kalau biasanya di Cikampek, ya karena semua itu hampir semua dari Jabodetabek keluar lewat Cikampek, makanya kalau bisa keluar selatan. Kalau selama ini belum ada Pansela, orang semua ke Pantura, baik nasional maupun tol. Nah ini bahaya, karena semua dari Jabodetabek. Ya, yang ke barat ada, tapi lebih banyak ke timur. Nah, makanya yang Jabodetabek kalau bisa nanti akan diatur oleh Kakor mana yang harus lewat Pansela. Oke. Berarti Pansela itu bisa menjadi jalur alternatif ya Pak ya? Harus. Selain Pansela mungkin ada jalur-jalur alternatif lainnya Pak? Enggak, jadi jalan nasionalnya kan Pantura, Tengah, dan Selatan. Nah ini Selatan ini yang sudah kita bikin lebih baik. Oke. Oke? Baik,